Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan di semua di kesempatan yang baik ini. Sebelum itu izinkan saya bertanya, apakah di antara kita semua sejak bangun tidur dari pagi, apakah sudah berkomunikasi dengan orang lain? Mungkin sekedar menyapa orang tua, berbicara singkat dengan teman sekamar, dan sekedar menjawab pesan dari grup WhatsApp. Hampir dari kita semua sudah melakukan itu, seperti menyapa orang tua, mengirim pesan dari WhatsApp, dan atau sekedar menjawab pertanyaan. Tanpa kita sadari, kita sudah membahas berkomunikasi setiap hari, bahkan setiap saat. Maka dari itu saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang komunikasi adalah kunci utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Wiki Rizaldi dengan NIM 24002222. Sebelum masuk ke topik pembahasan, apakah teman-teman tahu apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berbagi. Artinya dalam berkomunikasi kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga membagikan pikiran, perasaan, dan informasi, ide, bahkan nilai-nilai kepada orang lain. Secara sederhana bisa diartikan dengan proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan agar pesan tersebut bisa dipahami dengan baik dan tersampaikan dengan jelas. Tapi apakah komunikasi tersebut hanya tentang berbicara saja? Tentu tidak. Komunikasi bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi juga bagaimana menjadi bagian dari pendengar, menyimak dan memperhatikan serta merespon. Bahkan ketika kita dalam sikap diam pun, kita bisa tetap menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Dalam komunikasi ada beberapa komponen penting, yaitu yang perlu kita perhatikan. Komponen yang pertama yaitu si pengirim pesan atau si komunikator, yang dimana si komunikator tersebut mempunyai peran untuk menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya. Komponen kedua adalah pesan atau isi dari informasi yang ingin disampaikan dalam perbincangan tersebut. Komponen ketiga adalah saluran atau media adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita, bisa melalui lisan atau tertulis. Setelah pesan tersebut mempunyai media, komponen selanjutnya tentu adalah si penerima pesan atau si komunikan.
orang yang menerima atau mengartikan pesan yang disampaikan oleh si komunikator. Dari pesan yang sudah disampaikan kepada si komunikan, komponen selanjutnya umpan balik yang diharapkan oleh si komunikator dari si komunikan, yang dimana respon dari si penerima yang menandakan bahwa pesan tersebut bisa dipahami dengan jelas. Kalau kita bicara tentang komunikasi, sebenarnya ada beberapa bentuk yang tidak hanya satu jenis komunikasi yang paling umum diketahui. Jenis yang pertama itu adalah komunikasi verbal, di mana komunikasi ini menggunakan kata-kata yang bisa secara lisan, seperti saat sekarang ini, yang dimana saya menyampaikan sedikit informasi tentang apa itu komunikasi, atau secara tertulis seperti saat kita menulis pesan melalui WhatsApp atau melalui email. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan bahasa tubuh atau isyarat tubuh, yaitu komunikasi non-verbal, yang dimana komunikasi ini dilakukan tanpa sadar oleh si komunikan, seperti saat kita mengekspresikan wajah, saat kita marah, senyum, saat kita senang, dan atau cara kita duduk dan berdiri. Nah, apakah teman-teman seperti tahu komunikasi yang baik belum tentu komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi itu kalau efektif jika pesan yang kita sampaikan benar-benar sampai dan dimengerti oleh orang yang kita ajak bicara. Ada 3 hal penting dalam komunikasi yang patut kita ketahui agar komunikasi kita berjalan efektif. Yang pertama, menyampaikan pesan dengan jelas. Artinya kita harus bisa berbicara apa adanya, tidak terbelit-belit, seperti saat kita minta tolong dengan teman kita, jangan hanya meminta tolong saja, tapi juga memberitahu kapan dan harus bagaimana kita menolongnya. Jadi pesan tersebut tidak akan membuat orang lain merasa bingung. Yang kedua, dengan sopan santun. Sopan santun sangatlah penting, dan bukan hanya sekedar nada suara, tapi juga dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan pemilihan kata yang kita sampaikan. Yang perlu kita ketahui jangan sampai kita menyampaikan kritik tapi malah terdengar seperti menyindir. Kita bisa berbeda pendapat, tapi harus tetap menjaga etika dalam berkomunikasi dengan sopan santun yang akan membuat orang lebih terbuka terhadap kita, terhadap pesan yang kita sampaikan. Hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya yaitu pesan yang kita sampaikan haruslah sesuai. Artinya apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan konteks dan topik yang sedang dibicarakan. Selain itu, berbicara
yang efektif, kita juga harus perlu melatih kemampuan mendengarkan secara aktif, atau sering disebut dengan active listening. Mendengar dengan secara aktif berarti kita harus benar-benar fokus pada apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, dan bukan hanya mendengarkan suaranya, tapi juga perlu memahami isi dan maksud dari pesan yang disampaikan. Dalam praktik nyatanya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan mulus, tapi tentu seringkali menghadapi berbagai tantangan dan membuat banyak kesalahan yang menyebabkan pesan yang kita sampaikan tidak sampai dengan benar, bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu penyebab dari penyebabnya yaitu pesan yang tidak jelas. Misalnya seperti kita menggunakan kata-kata yang ambigu atau tidak spesifik, maka lawan bicara kita bisa mengartikan secara berbeda pesan yang kita sampaikan dan berujung pada kebingungan yang terhadap pesan yang ada. Selain itu, ada kebiasaan buruk seperti multitasking saat berbicara atau mendengarkan, yang dimana ini membuat lawan bicara merasa tidak dihargai, serta ada kesalahan selanjutnya seperti terburu-buru dalam mengambil keputusan dari pesan atau informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita, yang dimana pesan tersebut belum tentu disampaikan secara lengkap, tapi kita sudah mengambil keputusan atau menyimpulkan apa yang ada dari pesan tersebut. Yang paling kita perlu hindari adalah kebiasaan dalam mematah pembicaraan, yang dimana membuat lawan bicara kita merasa tidak dihormati saat melakukan komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan. Jadi komunikasi yang efektif bukan hanya soal berbicara, tapi juga mendengarkan dan bersikap dan saling menghargai. Komunikasi yang baik membawa banyak manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, seperti dalam lingkup kehidupan pribadi kita, komunikasi yang efektif membantu kita dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang tua, teman, dan orang di sekitar kita dengan harmonis. Sementara itu di dunia kerja, dengan komunikasi yang jelas tentu akan memperlancar jalannya koordinasi dalam pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kita dan membangun hubungan yang erat antar rekan kerja dalam suatu organisasi. Orang yang bisa menyampaikan ide dengan baik juga lebih mudah untuk mereka dalam berkembang dalam karir yang mereka tekuni. Dalam dunia pendidikan juga mempunyai banyak manfaat, seperti halnya guru yang mempunyai sifat yang komunikatif, yang dimana dia mampu menyampaikan materi lebih
efektif dan bisa dipahami oleh seluruh siswa yang diajarnya. Sementara siswa yang mampu berkomunikasi dengan baik juga akan membantunya untuk lebih percaya diri saat melakukan presentasi satu kegiatan atau berdiskusi satu sama lain di ruang lingkup kelas tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga menyampaikan informasi yang sangat penting. Komunikasi juga adalah sebuah seni untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, memahami sudut pandang orang yang diberikan dan memberikan respon yang tepat dan bijaksana. Karena tanpa kemampuan mendengarkan dan memahami pesan yang kita sampaikan, bisa salah ditanggapi atau tidak sampai sama sekali kepada lawan bicara kita. Mungkin itu sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian maupun jalannya sesi penyampaian ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.